Aku pengen rebranding. Video klipnya aku pakai topeng. Belakangan mereka baru tahu kalau Mas Roy ini dulu vokalisnya Boomerang. Logs Labor ya, Logs Labor itu orang yang sangat berjasa untuk Boomerang, untuk aku juga di karir. Ini ngomongin dulu ya. Walaupun malamnya mabok, tapi besoknya aku olahraga. Ya aku cinta kau, kemarin, saat ini, esok, selamanya kasih. Halo happy people, kali ini aku kedatangan tamu rockstar yang kisahnya sangat inspiratif tentunya, dan dia nih selalu kalau manggung nih selalu interaktif banget. Siapa lagi kalau bukan Roy Jekonia. Halo Mas Roy. Halo Mbak, apa kabar? Halo, salamnya begitu ya kalau. Apa kabar nih Mas Roy? Baik, kabarnya baik. Jadi gimana kesibukannya? Apa udah mulai manggung-manggung lagi sama band? Sudah. Jadi ya aku ada band baru namanya Jeko Fox yang nggak terlalu baru juga sebenarnya, dari tahun 2011. 2011. Nah kemarin tuh udah jalan terus memang pandemi sempat berhenti. Jadi aku show terakhir itu 16 Maret 2020. Show terakhir 14 Maretnya di Kendari, 15 Maret di Kediri Kota, 16 Maretnya di Kediri Kabupaten, itu terakhir. Habis itu nggak ada show nih pandemi 2020. Mulai ada show lagi setelahnya 31 Agustus 2020. Habis itu mulai ada. Nah makin kesini nih makin oke. Tapi mungkin dengan pandemi udah mulai berkurang, mungkin nanti akan ada mungkin ya. Mulai lebih lebih bagus lagi lah keadaannya. Gitu. Tapi yang membuat inspirasi Mas Roy nih bikin band lagi nih Jeko Fox ini, apa nih yang membuat? Ini ceritanya nggak panjang. Oh panjang ya, boleh, nggak apa-apa diceritain aja. Jadi dulu aku kan punya band namanya Boomerang. Ya. Terus tahun 2010 pertengahan aku itu resign. Pertengahan resign dari Boomerang, tapi aku harus menyelesaikan kontrak yang sudah masuk sampai Desember 2010. Jadi pertengahan 2010 udah enggak sebenarnya, cuman karena ada kontrak yang udah masuk. Jadi teman-teman di Boomerang waktu itu nanya gimana ini, ya udah kita lanjutin sampai selesai. Itu terakhir Desember 2010. Jadi akhirnya praktis awal 2011 aku sudah benar-benar jalan sendiri. Nah, cuman waktu itu kan aku sempat ini nggak bisa diem kan, harus ngapain. Sempat kepikiran juga asalnya Mbak, maksudnya nggak mau main band aku gitu, nggak mau main band. Aku buka ini aja, usaha. Gitu. Agak-agak idealis juga waktu itu. Maksudnya aku nggak mau main band untuk menunjukkan bahwa aku resign ini bukan pengen populer sendiri, bukan ingin menikmati duitnya sendiri. Aku mau menunjukkan itu dengan buka usaha. Cuman ya karena niatnya udah kurang baik sebetulnya, walaupun buka usaha tapi niatnya kurang baik. Karena waktu itu aku mikir, ntar ya aku buka soto ayam waktu itu. Soto ayam. Soto ayam. Jadi buka usaha soto ayam, ntar kalau ini di sini buka, di sana buka, di mana-mana buka, niatnya udah nggak baik sebenarnya. Gitu. Tapi sempat jalan. Jadi aku import ini tenaga ahli dari Jawa Timur. Import tenaga ahli dari Jawa Timur. Aku itu sampai bisa, Mbak. Jadi soto ayam itu kan pakai ayam kampung, ayam negeri. Petelur. Yang sudah afkir. Gitu. Itu kan dagingnya lebih banyak. Nah, aku itu sampai kenal sama distributor ayam di Tangsel. Karena aku waktu itu ya nggak ngapa-ngapain, aku jalan sendiri. Nyari sampai dari sini lama-lama kok jadi mahal, harganya pindah lagi. Jadi mahal, pindah lagi. Berapa lama tuh Mas? Hampir setahun. Soto itu setahun ya? Tahunnya lumayan lah. Cuman ya itu tadi karena niatnya kurang ini ya. Niatnya ntar kalau ini laku aku buka di sana, jadi kurang inilah. Niatnya kurang baik lah gitu. Tapi akhirnya ya nyanyi juga. Jadi aku dapat tawaran, waktu itu dapat tawaran dari salah satu produk rokok yang sedang berkembang. Jadi aku dapat tawaran show-nya itu 7 titik.
No. Dapat tawaran 7 titik, cuman konsepnya itu rock and dut. Oh, rock Jadi aku and bilang waktu awal aku bilang, waduh kalau suruh nyanyi dangdut, aku nggak anti, cuman aku nggak bisa. Terus mereka kasih tahu, enggak mas, ini band-band dangdut dulu main, terakhir rock. Itu Mas Roy, kalau gitu bisa aku. Nah udah dari 7 titik itu berlanjut terus, jadi panjang ini aku turnya dari 2011 sampai awal 2013. Oh iya lumayan. Show-nya tiap Rabu, Sabtu, ada istirahat sebulan, ada istirahat 2 bulan. Itu baru aku cari kerjaan lain. Tapi akhirnya dari situ, oh ya memang aku harus nyanyi ya. Gitu. Akhirnya kembali lagi ke nyanyi. Berarti tadi yang dangdut ini sempat kerja sama Dewi Persik gitu juga ya? Enggak. Oh enggak? Itu ada project beda lagi. Oh beda lagi, ini beda project Ya, lagi. Nah kalau yang Dewi Persik itu projectnya apa tuh? Jadi waktu itu ada temen yang dia pengen merekam satu album, tapi kompilasi, ada banyak band, ada bandnya macam-macam. Semua hasilnya, termasuk kita-kita yang ada di situ, itu memang nggak dibayar. Semua hasilnya hasil penjualan untuk panti asuhan. Oh, untuk panti Itu. asuhan. Udah. Charity lah ya. Charity ya. Nah, udah lagi tengah-tengah jalan proyeknya, dapat kabar Dewi Persik pengen ikutan juga. Saya bilang ya, nggak apa-apa. Cuman ini kan udah jalan setengah lebih ya proyeknya. Jadi kalau mau ikut, kita nggak siap lagu dangdut. Kalau mau Dewi Persik, ini ada lagu rock yang kalau aku sih waktu itu mikir kayaknya dia bisa deh. Karena aku pernah dengar Dewi Persik awal karirnya itu memang dari panggung-panggung itu, panggung kecil gitu, dia nyanyi lagu rock juga. Ternyata dia mau, ya udah take di studio di daerah Ampera sana. Ternyata bagus. Ya udah, jadi lagu itu akhirnya judulnya Mata Hati, itu aku nyanyi bareng dia. Dan Dewi Persik sangat-sangat humble dan sangat-sangat enak kerjasamanya. Ya udah jalan. Tapi ya sama-sama nggak dibayar semua. Oh gitu. Itu yang kalau sama Dewi Persik. Sama Dewi Persik ya. Tapi kalau apa namanya untuk band apa namanya Jeko Fox? Yang Jeko Fox sendiri ini apa namanya itu kan sempat ada proyek tetralogi ya? Sedang. Jadi berarti kan ada yang The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief. Nah itu udah selesai semua atau baru? Belum. Yang udah selesai berarti yang The Moon baru satu. Sisanya lagi on the track, masih on the way. On the way ya. Jadi tadinya gini, kalau konsep tetralogi itu gini, setelah aku keluar dari Bumerang, nggak mau nyanyi tadi, sempat nggak mau nyanyi, buka usaha gitu. Terus akhirnya aku nyanyi lagi. Nah waktu nyanyi lagi itu aku merasa aku harus punya konsep yang buat aku sendiri. Jadi maksudnya begini, aku pengen walaupun aku belok kemana-mana, belok kiri, belok kanan, tapi aku harus punya batu penjuru. Batu penjuruku apa? Karena aku main musik ya, batu penjuruku aku harus punya album. Nah albumnya aku pengen album ini jadi sesuatu yang penyemangatku sendiri lah, sendiri. Aku belum bisa bilang itu untuk orang banyak, tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi kalau The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief itu maksudnya gini. The Moon berhubungan dengan The Dreams. The Sun berhubungan dengan The Belief. Ini konsepnya per album juga beda-beda. Ini makanannya datang dulu, tahu aja ya. Oh, terima kasih Mbak. Ini yang punya saya. Nah, ini kita. Ini kopi saya kayaknya yang. Iya. Nah, ini kayaknya punyanya Mas Roy. Ya. Mantap. Nah. Terima kasih ya. Iya, makasih Mbak. Sampai mana tadi? Ini. Iya, lanjut Mas. Konsep album. Jadi The Moon berhubungan dengan The Dreams. The Sun berhubungan dengan The Belief. Itu maksudnya begini. Aku harus punya penyemangat buat aku. Jadi kalau malam, aku berpikir malam hari The Moon, kita boleh merencanakan sesuatu, boleh memimpikan sesuatu, The Moon sama The Dreams. Tapi pada saat matahari terbit, The Sun, ini harus yakin, harus ada eksekusinya. Hasilnya apa nanti. Tapi harus apa? Begitu matahari terbit, harus believe, harus yakin. Udah dilakukan apa yang
diimpikan, dibicarakan semalam. Jadi konsepnya begitu, The Moon sama The Dreams, The Sun sama The Belief. Akhirnya kalau untuk penyajian musiknya, bukan penyajian ini ya. The Sun itu semua bentuk musik yang aku suka itu ada di situ. The Sun ini aku suka musik metal, suka musik rock yang dinamis, yang keras. Nah, karena The Sun ini berhubungan dengan spirit, jadi aku mengemas albumnya nanti kandungan musik metalnya lebih banyak gitu. The Dreams ini benar-benar akustik. Oh, beda-beda jadi ya, beda-beda. Aku juga suka musik akustik kan, aku suka Iwan Fals, aku suka Leo Christie, aku suka Gomblo, terus kalau di luar ada Bob Dylan, ada banyak lah. Nah, ini yang menginspirasi juga. Ini aku kemas jadi satu album tersendiri yang benar-benar akustik, tapi bukan akustik yang band, tapi akustik enggak. Jadi aku mencoba memainkan musik sape dari dari Kalimantan, terus gamelan, tapi aku bernyanyi di situ. Jadi benar-benar menggali yang akustik sangat-sangat minim peralatan modern kalau bisa. Jadi lebih ke sana. Nah, ini The Moon sama The Dreams ya. The Sun karena berhubungan dengan semangat, harus sesuatu yang dinamis, musik yang dinamis. Aku suka musik metal, masuk di situ. Jadi bentuk musiknya rata-rata keras. Oke. Kalau The Moon semua bentuk musik rock yang aku suka ada di situ. Nah, The Belief ini maksudnya begini, The Belief ini konsepnya kolaborasi, ada 9 band sama 1 DJ. Nah, kenapa kolaborasi? Karena aku berpikir akhirnya dalam kehidupan, berat ya. Kita nggak bisa sendirian gitu. Kita harus bekerja sama dengan banyak orang, melakukan interaksi dengan banyak orang. Itu simbolnya dari The Belief. Gitu. Jadi akhirnya tetralogi The Moon, The Sun, The Dreams, The Belief ini sebetulnya penyemangat buat aku sendiri. Gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa. Kalau sekarang aku bersyukur Jeko Fox punya fans club namanya Jeko First. Paling nggak mudah-mudahan ini bisa nular ke mereka. Aku jualan macam-macam, melakukan banyak hal karena aku juga nggak bisa diem kan. Buka usaha ini tutup, buka usaha ini tutup, jalan lagi. Tapi itu sebetulnya lebih untuk supaya teman-teman di fans club juga melihat jalan aja, jangan duduk diam. Ya, gitu. betul. Kalau aku ngomong sama mereka itu gini. Dalam 7 hari, seminggu 7 hari ya, benar ya? Seminggu 7 hari. 7 hari. Masa kamu nggak bosen ngomongin musiknya Jeko Fox? Iya. Ya boleh, tapi harus ada waktunya berhenti. Kamu harus ada waktunya untuk memikirkan di luar musik yang bisa menghidupi kamu. Gitu. Karena fansnya Jeko Fox ini kan, ya ada yang masih sekolah, ada yang kuliah. Tapi rata-rata sudah pada berumah tangga. Nah, masa kamu nongkrong di base camp itu cuman ngomongin Jeko Fox atau musik terus boleh. Tapi ada waktunya kamu harus memikirkan sesuatu yang ya paling nggak kamu waktu nongkrong kan kamu harus beli rokok, harus beli kopi, main nongkrong di mana itu semua ada biayanya. Jadi nggak mungkin kan kamu tidak punya pegangan. Itu yang coba aku tularkan ke mereka gitu. Jadi boleh ngomongin musik sangat-sangat kalau bisa mencintai musik terus. Cuman ya ada waktunya kamu harus mulai berpikir. Satu komunitas saja. Di basis itu siapa yang punya usaha ini ya kalau bisa temennya ikut dibantu. Saringan alam ya nanti. Tapi temennya kalau dibantu diajak kerja ya kerja yang benar gitu karena ini digaji walaupun nggak tahu berapa gajinya. Ada yang bisa buka usaha percetakan. Ya kamu lakukan kalau bisa karena ini kita satu komunitas, kamu rekrut dulu teman-temanmu. Tetap saringan alam, ada yang nggak mau, ada yang mau pun nanti tahu-tahu jadi berhenti karena gajinya kurang gede atau apa, terserah. Tapi yang penting kamu harus melakukan sesuatu. Iya. Lebih ke sana sih. Nah, saya mau tahu juga nih kan sebetulnya Mas Roy ini terkenal image-nya tuh bumerang gitu ya. Nah, dengan Jekovic itu cara Jeko Fox ini dengan meninggalkan image bumerangnya itu gimana? Agak susah. Agak susah ya? Agak susah. Jadi waktu The Moon dulu, sebelum rilis album The Moon,
aku rilis single dulu, judulnya Nyanyian Para Pemberani, dengan konsep sebetulnya. Jadi aku pengen rebranding sebenarnya. Kalau aku ngeluarin album Roy Cikunia, itu orang mungkin akan langsung berpikir, ya kira-kira sama aja. Iya. Tapi aku pengen rebranding. Video klipnya aku pakai topeng. Konsep awalnya. Oh, konsep awalnya. Konsep awalnya Jeko Fox gitu, pakai topeng. Nah, topeng ini dulu susah nyarinya. Oh. Topeng yang ada di video klip Nyanyian Para Pemberani itu susah. Aku sempat beli di Pondok Indah Mall, harganya 350.000. Mahal ya lumayan. Mahal. Aku jalan-jalan lagi suatu saat ke ini, Point Square, Lebak Bulus. Lebih murah dia, 150.000. Di Pamulang, itu ada toko yang memang jualan semua yang berhubungan dengan musik, tapi lebih ke merchandise, bukan instrumen. Kaos, topeng segala macam. Aku lihat, lah topeng ini ada, nggak jauh dari rumahku. Oh. Waktu aku nanya di situ, kayaknya punya temen juga. Ini kamu jual berapa? 50.000. Oh. Dari 350.000 ini 50.000. Iya, ini Cuma BIM kan, iya gitu. di BIM ya. Awalnya, habis itu aku nanya ke temen, kamu punya berapa? Ini dihitung sama dia ada sekitar 30. Sini aku beli semua. Maksudnya biar apa? Biar kalau nggak ada yang punya kan aku enak Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi aku pakai sendiri, nanti kalau rusak bisa pakai. Ternyata lama-lama aku show lagi ada temen yang pakai topeng yang sama. Sama, oh. Show lagi pakai topeng yang sama. Ya, topeng ini udah kemana-mana. Ya sudah, akhirnya konsep itu nggak dipakai lagi. Oke. Tapi itu sebetulnya salah satu caraku untuk melepaskan apa dari image bumerang ya. Beberapa hal aku sempat seneng hasilnya karena begini. J-Covers, fans clubnya Jeko Fox itu sekarang ada sekitar 46 basis. 46 basis itu, satu basis itu mewakili satu kota madya atau satu kabupaten. Suatu saat aku datang ke peresmian J-Covers Kebumen. Itu di alun-alun. Aku ngeliat kok banyak anak mudanya. Aku nanya sama ketuanya, ini anak-anak ini kira-kira usia berapa? Oh ini SMP, SMA mas. Oke. Mereka tahu nggak Jeko Fox? Kan sampai ada fans clubnya, tahu nggak Jeko Fox? Surprise, karena ketuanya ngomong, jangan salah mas, anak-anak ini hafal semua lagu Jeko Fox. Hafal semua lagu Jeko Fox, belakangan mereka baru tahu kalau Mas Roy ini dulu vokalisnya Bumerang. Oh gitu. Jadi hal-hal itu yang bikin aku seneng ya, untuk image melepaskan diri, ini berhasil nih yang berhasil, di sini ya. gitu. Itu sebetulnya salah satu kiat-kiat aja untuk gimana caranya, karena aku selalu mencoba pada saat penggarapan musiknya tidak sama dengan era Bumerang. Kalau sama buat apa ya kan? Jadi aku mesti cari bentuk formula baru, menu baru di dalam musiknya, gitu kan. Sama kalau makanan kan gitu kan, bumbunya dicampur ini, campur itu yang aku suka, genre musik yang aku suka. Kira-kira kalau di telingaku cocok ya udah masuk gitu. Itu berusaha membangun seperti itu. Udah jadi nih lagunya, yang denger teman-teman juga kan, awal sebelum dipublish nih, sebelum dirilis, gimana nih hasilnya? Apa? Wah asik nih, ya masih kayak Bumerang ya. Masih kayak Bumerang ya. Akhirnya ya sudah lah, mungkin itu memang susah untuk dilepaskan, ya. tapi aku tetap melakukan usaha-usaha dari bentuk musiknya, formulnya diracik sekian mungkin yang tidak berhubungan dengan Bumerang. Cuman mungkin yang bikin sama karena genre-nya masih sama. Masih rock juga masih rock. Jadi ya itu memang agak susah gitu. Terus mungkin nggak tahu ya dari orang ya, suaranya ini orang ya kamu juga ya sudahlah. Masih tetap kayak gitu ya sudah, karena memang di Bumerang kan ya apa nggak ada vokalis lain cuman aku, jadi itu mungkin image-nya kuat sekali akhirnya secara sound. Dan penampilan juga. Iya. Kan karena ini tuh khas soalnya. Ciri khas Mas Roy ini memang. Ya tadi sempat mikir wah apa mau dibikin bentuk lain, tapi nggak pede aku dibikin yang aneh-aneh gitu. Kayaknya ya udahlah memang begini gitu. Iya. Memang begini apa ya, gondrong dan ya. Bajunya hitam-hitam ya sudahlah. Kalau sosok Lox Labor gimana nih buat Mas Roy? Lox Labor itu orang yang sangat berjasa untuk
Bumerang, Iya. untuk aku juga di karir gitu. Tapi secara keseluruhan kalau mau ngomongin musik rock Indonesia ya salah satunya harus ngomongin Lost Label. Karena tidak bisa dibantah. Jadi begini, dulu banyak label, tapi ada label A. Dia punya band rock, punya band pop, Ya. punya band yang genrenya lain. Tapi Lost Label itu band yang ada di dia itu pasti rock. Dan dia sebelum jadi label, dia adalah penggerak konser. Bentuk panggung, bentuk show itu harus diakui. Kalau buat aku jasanya besar sekali. Besar ya. Tapi kalau akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa Bumerang waktu itu keluar dari Bumerang, tentunya ada sesuatu yang tidak sepakati akhirnya. Iya, Kira-kira iya. gitu. Kira-kira gitu ya. Kalau misalnya dengan sosok almarhum Hubert Henry Limahelu gimana di Aku deket mata? banget. Deket banget. Jadi dulu Dia yang terakhir di Bumerang terakhir ya. terakhir. Dulu aku punya band di Surabaya. Henry juga sudah punya band. Namanya Los Angels. Los Angeles. Los Angels itu apa artinya? Malaikat tersesat. Malaikat ya? tersesat. Nah, aku punya band. Bandku bubar. Aku sama Henry itu udah berteman lama sekali. Yang ngajak aku masuk ke Los Angeles itu Henry. Itu aku deket banget sama dia. Los Angeles ini yang akhirnya jadi, ini dari tahun 91 kita mulai kumpul. Los Angeles ini yang akhirnya di tahun 93 masih ikut festival Lost Label. Kita nggak menang tapi masuk 10 besar. Tahun 94 kita rilis album namanya berganti jadi Bumerang. Itu dari Los Angeles jadi Bumerang. Jadi Los Angeles ini cikal bakal Bumerang. Oh, Aku sama Henry deket banget. iya. Gitu. Terus kalau terakhir ketemu itu 2017. Aku terakhir ketemu. Jadi pada itu di Surabaya. Jadi ada sebuah event itu aku ketemu Henry di situ. Itu ketemu setelah sekian lama dan ketemu yang terakhir. Terakhir, karena ya. tahun lalu kan meninggal. Iya. Jadi itu kita ngobrol lama. Dan pada saat Henry meninggal, aku nggak bisa ikut melayat. Tapi beberapa waktu kemudian aku ke Surabaya melayat sendiri. Tapi itu memang nggak aku publish karena buat nggak usah publish. Iya. Sama teman-teman aja udah kita foto-foto udah selesai. Nggak mau inilah. Ya sudah, yang penting aku sudah sempat datang. Iya. Oke. Nah, untuk menjaga nih, kalau penyanyi rock nih biasanya kan suaranya kan harus yang lantang. Nah, menjaga supaya suara tetap terjaga, itu gimana tuh Mas Roy biasanya? Atau misalnya ada tips sebelum manggung nih, Mas Roy ngapain dulu? Tidak makan apa misalnya? Kalau tidak makan iya. Oh iya, Jadi oke. aku itu penggemar tahu Goreng. Tahu goreng. Kalau mau show, aku nggak berani makan tahu. Oh, oke. Karena nyangkutnya lama. Nyangkutnya di leher, di gigi. Di perut ya jelas. Nah, cuma masalahnya gini, aku juga penggemar pisang goreng. Oke. Tahu, tempe, pisang goreng. Oke. Tapi kalau aku makan pisang goreng sebelum show, nggak apa-apa. Oh gitu, malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau tahu, itu kok jadi masalah padahal. Jadi kalau ada Mungkin kulitnya, Mas. Nangkep di nggak tenggorokan. Jadi nggak bisa keluar. Nggak tahu juga, cuman aku mikir kalau ada teman, tapi ini bahasan ini udah lama, mungkin minyaknya. Nah, pisang goreng juga pakai minyak, Iya. nggak apa-apa juga, gitu. Tapi kalau tahu, bener-bener jadi kalau ada tahu, waduh, ini simpen aja habis show ya, aku bilang gitu. Nanti habis show, aku sendirian bisa habis gitu. Itu sebelum show ada. Tapi kalau ngomongin stamina, aku ini sebetulnya hobi banget olahraga. Oke. Hobi. Apa nih olahraganya nih, Mas? Terakhir naik sepeda. Oh, sepeda. Sepeda Brompton, lipat Wah, atau sepeda biasa. road bike? Oh, enggak Yang roda biasa. 3 itu, yang ada keranjangnya di depan. Enggak, aku hobi naik sepeda. Oke. Cuman sekarang hobi ini juga berhenti. Karena kalau naik sepeda kan seneng ya. Seneng itu, ke sana yuk, jalan. Begitu mau pulang, jauh ya ternyata ya. Jadi sekarang aku lebih banyak jalan kaki. Minimal 1 jam maunya, tapi yang terjadi 2 jam, 3 jam. Jadi jalan kaki aja sekitar rumah. Sekitar rumah. 2 jam, 3 jam lama loh tuh, Mas. Lama. Mampir. Enggak, jalan aja. Jalan aja, mampir maksudnya mampir ya beli kan bawa minum. Ya, lihat pemandangan minum.
nanti Di jalan daerah lagi. tempatku itu banyak sekali danau. Oh. Jadi aku bisa jalan-jalan muterin danau. Nanti kalau bosen situ keluar masuk kampung, jalan. Itu aja. Kalau sepeda aku berhenti, aku sekarang ganti sepeda statis. Di rumah. Di rumah ambil nonton TV. Iya. Karena itu tadi, naik sepeda kan seneng ya. Iya. Wah sana nyampe. Semangat berangkat. Begitu mau pulang, waduh ternyata jauh ya pulangnya. Udahlah, sepeda enggak gitu. Tapi ganti sepeda statis sama jalan. Dan aku dari muda memang seneng olahraga. Oh, gitu. Jadi dulu ini ngomongin dulu ya. Dulu. Walaupun malamnya mabok, Heeh. tapi besoknya aku olahraga. Kuat itu, Mas? Kuat, lari. Oh. Lari. Jadi aku lari itu dari dulu sore, mulainya sore. Tapi lama-lama tertantang gitu. Aku punya temen atlet bulu tangkis Jawa Timur. Dia bilang kalau mau ngomongin stamina, tapi ini sebetulnya nggak ada hubungannya sama teknik suara nggak ada. Oke. Jadi lebih ke stamina aja. Stamina, Kamu ya. kalau pengen stamina lebih, menurut dia itu lari siang. Jadi aku akhirnya dari sore larinya siang. Jadi kayak petinju, pakai kostum macam-macam itu biar nggak panas kan. Cuman nggak pernah lama. Jadi kalau lari siang itu aku dikasih tahu, kamu kalau lari siang nggak usah ngebut, pelan aja. Itu 10 menit, 15 menit cukup. Oh. Jangan dipaksa walaupun kamu merasa harusnya masih bisa gitu. Tapi kalau 10 menit ya udah 10 menit aja. Tapi jangan berhenti ya walaupun larinya pelan. Oh, Konstan gitu. lari. Konstan ya. 15 menit ya udah 15 menit, tapi jangan dipaksa. Habis itu memang harus berhenti karena kan panas banget. Aku akhirnya kalau lari jam 1 siang. Itu biar kurus juga sebenarnya. tapi resep-resep itu aku ikutin karena aku Iya. mikir kan dia olahragawan, dia paham sekali masalah itu. Tapi lari ini tidak berhubungan dengan teknik suara sebenarnya. Beda Oh, lagi yang ya. penting stamina ya. Kayak Itu stamina, lebih karena ke stamina ya. dari zaman dulu aku mikir akhirnya kepake di zaman bumerang sampai sekarang kepake. Maksudnya main musik rock itu kan harus musiknya dinamis, nggak bisa diem, harus gerak. Iya. Jadi kalau ada teman-teman banyak teman-temanku yang tanpa melakukan hal-hal seperti ini mereka bisa nggak apa-apa juga. Kalau aku mungkin aku harus pakai seperti ini. Gitu. Kalau teman-teman yang lain mungkin nggak pakai olahraga ya, dan dia bisa nggak apa-apa juga. Kalau aku nggak bisa. Gitu. Aku salut malah seperti kalau ada teman-teman yang bisa seperti itu. Tapi kalau aku karena mungkin aku kayaknya lemah di bagian itu, jadi aku harus nutup di bagian itu dengan cara seperti ini, harus ada olahraganya. Iya. Sampai sekarang masih. Iya, kelihatan sih Mas, udah masih fit. Oh, Iya. jangan gitu. Lagi naik ini sekarang. Hampir 10 kilo. Masa? Iya, iya. Oh iya, tapi kan yang penting sehat, Nah, stamina yang juga penting itu. terjaga. Akhirnya yang penting Jadi sehat. show juga bisa lancar iya, semua kan. iya. Nanti mungkin akan ada keluar kota lagi Iya, kan. iya. Jadi Soalnya kalau show itu kan bukan show-nya doang, aktivitinya. Iya, betul. Sebelum show kita show. biasanya sama panitia suka diajak jalan ke sini. ke Iya. sana, gitu. Jadi ya itu juga sebetulnya menyita tenaga juga. Iya, betul. Nah, pendapat Mas Roy nih dengan sekarang nih teknologi kemajuan kan udah maju, recording juga udah mudah, promo-promo Iya. gitu. Nah, menurut Mas Roy tuh enakan zaman sekarang atau zaman dulu gitu? Terus dalam mungkin dari segi royalti misalnya Iya. sekarang itu gimana tuh menurut Mas Roy? Ya kalau ada Plus minus. plus minus ya. Plus Kalau minus. zaman dulu itu bentuk rekaman proses recording studio juga beda. Dulu masih pakai pita. Ya. Terus pita, aku masih ngalamin tuh era dari analog ke digital, semi digital. Beda-beda sih. Tapi kalau sekarang itu memang harus diakui, semua bisa dilakukan sendiri. Gitu. Maksudnya sendiri bukan berarti kita sendirian juga, Ya. enggak. Kita sekarang bisa bikin label sendiri. Kita bisa ngurus perizinan pemakaian lagu sendiri kalau kita mau bawain lagu orang. Kita bisa menerbitkan lagu kita sendiri. Kalau dulu itu hal-hal yang kita nggak pernah tahu. Tapi sebetulnya bukan nggak pernah tahu juga. Dulu eranya tidak seperti ini. Nah ini era-era sekarang ini justru sebetulnya kalau buat aku, buat teman-teman musisi yang lain gitu, yang mungkin lagi merintis karir segala macam, ini justru kesempatan bagus. Kita bisa kita punya dulu kalau mau rekaman aja harus sewa studio. Kalau sekarang kan kita tinggal ngerakit PC, beli PC, punya Mac atau apa, masukin software musik, kita bisa rekaman di situ.
alat penunjang yang lain dipenuhi, selesai kita bisa mixing mastering sendiri. Bukan berarti sendiri ya, kita ada orang-orang yang kita punya temen yang memang dia bisa mixing mastering, ya udah silakan mereka. Selesai semua ini kita bisa menerbitkan lagu kita sendiri. Zaman sekarang jauh lebih mudah. Lebih mudah ya. Ada medsos, ya memang harus dipergunakan. Berarti tipsnya Mas Roy nih untuk band rock muda, anak muda sekarang nih, biar tetap terus berkarya dan pantang menyerah nih. Nah tipsnya apa? Yang pertama mungkin ini ya, kalau ada teman-teman yang sedang meniti karir, khususnya genrenya musik rock, karena musik rock itu tidak mudah. Betul. Untuk dijalani itu nggak segampang yang dilihat gitu. Perjuangannya itu banyak. Pertama, ya mencintai musik dulu. Harus cinta sama harus musik. Suka dulu. dengan musiknya ya. Cinta sama musiknya. Kemudian yang kedua, influence boleh. Influence boleh, tapi jangan bikin yang sama. Jadi, umumnya influence-nya Bumerang, influence-nya Jamrud. Jangan niru banget gitu ya. Jangan bikin kayak mereka, karena pasti kalah kamu gitu. Iya, harus gitu. Punya ciri khas sendiri. Harus punya ciri khas, karena band-band ini pun kalau dilihat mereka juga sekarang menikmati hasil semua. Slang, Jamrud, Riff, terus ada band-band metal banyak banget, ada Noxa, ada Death Squad, ada Burger Kill, ada Seringai. Itu kalau didengerin mereka punya ciri khas sendiri-sendiri juga gitu. Yang nggak sama, walaupun memainkan genre rock atau metal, sama aja hasilnya. Genrenya sama, tapi lihat aja Slang sama Jamrud beda. Jamrud sama Bumerang beda. Nanti sama genre rock metal yang lain beda lagi. Jadi salah satunya itu mungkin. Jadi boleh punya influence, tapi jangan bikin yang sama. Gitu. Harus berani menampilkan bentuk musik sendiri. Gitu. Terus kalau mau rekaman, lakukan proses produksinya dengan baik. Trackingnya harus benar. Terus mixing masteringnya harus benar, sesuai genrenya. Jadi waktu orang dengar, walaupun band-bandmu belum dikenal orang, tapi waktu denger soundnya bagus ya. Nah itu berarti kan proses rekamannya harus benar juga. Tapi kalau mau didengerin, wah nggak ngerti ini apa, nggak jelas musiknya, nah, itu berarti berpengaruh juga. Jadi genrenya apa aja boleh. Mau main punk itu berantakan, tapi sebetulnya ada patternnya juga yang harus diikutin gitu, maksudnya. Tapi jangan pernah takut dengan sesuatu yang intinya dengan sesuatu yang sudah stabil, berani melakukan terobosan, influence tadi kan, aku suka ini, masukin aja, tapi jangan dimainkan yang sama gitu. Gitu. Jadi jangan memainkan yang sama. Secara aransemen atau apa jangan, maksudnya berani menampilkan musik sendiri. Nah, Happy People begitu tuh ya. Jadi harus jangan copy paste. Boleh? Jangan copy paste. Nah, mungkin terakhir sebelum closing, mau denger suaranya Mas Roy sedikit lagunya. Wah, kau itu bawa gitar ya. Nostalgia dikit lagunya Bumerang mungkin. Lagunya Bumerang kali. Ya, boleh. Monggo. Ini lagu judulnya Seumur Hidupku. Jadi Seumur Hidupku. Seumur Hidupku aku bikin waktu aku mau menikah. Oh, oke. Dalam deep nih kayaknya. Iya. Silakan. Ya aku cinta kau, kemarin, saat ini, esok, selamanya kasih. Ini hidupku hanya untukmu. Kemarin, saat ini, esok, selamanya kasih. Kena tahu. Terima kasih. Oke, Happy People, sekian dulu ngobrol-ngobrol dengan rockstar inspiratif. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih. Semoga kita bisa saling bekerja sama lagi di next. Mungkin ya. Kita bisa mungkin collab di bisnis kuliner mungkin. Ya, cocok. Dan Sukses Happy People, jangan lupa terus terus dukung channel Mitra TV. Jangan lupa komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya gratis. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Yeah. Thank you. Thank you ya Mas Roy. Terima kasih banyak.